Bab 57. Ibu Rini yang panik segera membawa Renata ke rumah sakit. Setibanya di sana, Renata segera ditangani petugas medis, sedangkan Ibu Rini hanya bisa menunggu dengan cemas di luar ruang IGD. Sampai seorang dokter wanita yang menangani Renata mengatakan, jika kondisi Renata akan semakin melemah jika tidak segera dilakukan operasi. Mendengar hal itu, Ibu Rini hanya dapat terduduk lesu, dengan air matanya yang sudah berderai. Walaupun Renata telah banyak melakukan kesalahan dan mengecewakannya, hati ibu mana yang tidak teriris, mengetahui jika ada penyakit bersemayam di tubuh anaknya. Ibu hanya dapat menangis, tidak tahu lagi bagaimana caranya membujuk Renata agar mau melakukan operasi. Tak berapa lama Renata tersadar, tapi kondisinya masih tidak stabil. Ia justru menolak untuk dirawat inap. Dokter yang menanganinya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Renata, kamu harus dirawat ya nak. Kondisi kamu belum stabil, ujar Ibu Rini masih berusaha membujuk. Tidak bu, aku tidak mau dirawat kalau ibu terus membujuk aku. Lebih baik ibu pulang saja. Ibu Rini menghela nafas, ia mencoba mengerti kondisi mental Renata sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah, kalau kamu tidak mau dirawat, kalau gitu kamu pulang saja ya ke rumah ibu, ujar lembut Bu Rini. Tidak, aku tidak mau. Tolak kembali Renata. Sayang, kalau kamu tidak tinggal bersama ibu, siapa yang akan menjaga kamu? Ibu khawatir nak. Biar saja bu, biar aku mati saja. Renata, kamu jangan bilang seperti itu nak. Ibu Rini memeluk Renata. Kamu tetap putri kesayangan ibu. Mendengar hal itu tangis Renata pun tumpah. Ia menangis terisak di pelukan wanita yang sudah membesarkannya itu. Sekarang kamu harus tinggal bersama ibu ya. Ibu selalu mengkhawatirkanmu. Renata akhirnya mengangguk pelan, menuruti permintaan sang ibu. Sore itu Sasi kembali ke rumahnya. Sasi yang sedang merasa tidak enak badan pun memilih untuk tidak bekerja, dan langsung kembali ke rumah. Kak Rena, Sasi yang baru membuka pintu, dikejutkan oleh Renata yang tengah duduk di sofa. Melihat kedatangan adiknya, Renata justru memalingkan wajahnya. Tanpa berucap apapun ia melangkah pergi menuju kamarnya. Sasi, kamu sudah pulang nak. Ibu Rini menghampiri Sasi yang masih berdiri di ambang pintu. Kak Rena, Ibu Rini mengangguk. Iya, mulai saat ini Renata tinggal di sini. Sasi tersenyum lega. Akhirnya sang kakak mau tinggal bersamanya. Pagi itu Sasi sudah berkutat di dapur. Ia memasak kari ayam kesukaan Renata. Setelah selesai, Sasi segera meletakkan makanan itu di atas nampan, dan mengantarkannya ke kamar Renata. Kak Rena, ucapnya seraya mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Sasi pun membuka daun pintu yang tidak terkunci itu. Tampak Renata tengah bersandar di ranjang. Tatapan kosongnya menatap ke arah jendela. Kak, lihat aku buat kari ayam kesukaan kakak, dimakan ya. Sasi meletakkan makanan tersebut di atas nakas, namun Renata tidak memoleh apalagi menjawab. Sasi pun memilih keluar dari kamar. Selang 1 jam berlalu, Sasi kembali mengetuk pintu kamar Renata, ingin memastikan apa Renata sudah menyantap sarapannya. Namun Renata tetap tidak menyahut. Sasi kembali masuk, melihat makanan yang diberikannya masih utuh belum tersentuh. Kak, panggil Sasi. Posisi Renata masih tetap sama, masih menatap kosong ke arah jendela. Kenapa sarapannya belum dimakan kak? Nanti kakak sakit, sambung Sasi duduk di tepi ranjang. Renata tetap tidak menyahut, seolah mengabaikan keberadaan Sasi. Makan ya kak, aku suapi. Sasi mengambil nasi dan kari ayam tersebut, menyodorkannya pada Renata. Ayo kak dimakan. Prak, Sasi terlonjak kaget, saat Renata justru menepis sendok yang disodorkan ke arahnya. Aku tidak mau makan, ucapnya kesal, lalu kembali menepis piring di tangan Sasi. Makanan itu jatuh berantakan ke lantai. Mendengar keributan Ibu Rini segera masuk ke kamar Renata. Ya ampun nak, ada apa ini? Ibu Rini terkejut melihat makanan yang sudah berantakan di lantai. Suruh dia pergi bu. Renata menunjuk Sasi yang masih berdiri dan terlihat syok. Pergi, teriaknya. Ayo nak,
Kita pergi." Ibu Rini segera merangkul Sasi keluar dari kamar. "Sini nak," menuntunnya untuk duduk di sofa. Sasi masih terlihat kaget. Tidak mengerti mengapa Renata justru terlihat sangat membencinya. "Bu, apa salah aku, Bu? Kenapa Kak Rena sangat membenciku?" tanyanya dengan nada bergetar. Ibu Rini segera memeluk Sasi. "Tidak, dia tidak membencimu. Kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja nak. Ibu harap kamu bisa mengerti keadaannya ya nak," ujar Ibu Rini memberi pengertian. 3 hari berlalu, Sasi kembali mengintip Renata di kamarnya. Kondisi Renata masih tetap sama. Ia kadang tidak mau makan dan pandangannya semakin kosong. "Sampai kapan kamu mau seperti ini Kak?" lirih Sasi. Tidak tega melihat keadaan sang kakak, terlebih tubuhnya yang semakin mengurus. Siang itu, setelah jam mata kuliah selesai, Sasi bergegas meninggalkan kampus. Elkan yang tetap memperhatikan gadis yang dicintainya itu, diam-diam mengikuti Sasi. Sasi, Setia yang baru keluar dari kelas, gitu terkejut melihat Sasi yang sudah berdiri di hadapannya. "Aku ingin bicara," ucapnya tanpa basa-basi. Setia tersenyum. "Baiklah, kita bicara." Tentu Setia merasa senang. Sudah lama ia ingin mempunyai waktu berdua dengan Sasi. Setia mengajak Sasi ke sebuah kafe, lalu memesan makanan di sana. "Makanlah," ujar Setia pada Sasi yang mengabaikan beberapa menu yang sudah dipesannya. "Aku ingin bicara, bukan ingin makan," ketus Sasi. Setia terkekeh. "Maaf, aku lupa. Kamu ingin bicara apa? Kenapa kamu tidak pernah menanyakan keadaan Kak Rena?" ujar Sasi meluapkan kekesalannya. Beberapa hari ini ia diam-diam sering mengecek ponsel Renata, tapi Sasi tidak menemukan satupun pesan atau panggilan dari Setia. "Kenapa kamu tidak peduli padanya? Kamu tahu keadaannya sedang tidak baik-baik saja," cecar Sasi menatap kesal pria di hadapannya itu. "Karena aku kecewa, dia sudah membohongiku. Biarpun dia sudah membohongimu, dan dia tidak bisa mengandung anakmu, Kak Rena sangat mencintaimu. Dia tetap istrimu," balas Sasi meninggikan suaranya. "Kamu tahu sudah beberapa hari ini, dia seperti wanita yang kehilangan akal," sambungnya dengan bola mata yang sudah berembun. Setia menyeruput kopi di hadapannya dengan tenang. Tidak terlihat sama sekali raut kecemasan di wajah pria itu. Walau Sasi menceritakan hal itu hampir menangis. "Lalu apa yang kamu inginkan? Aku tidak bisa kembali dengannya. Aku sudah tidak mencintainya," tegas Setia. Sasi menggelengkan kepalanya. "Dari dulu Setia tetaplah pria yang tidak punya perasaan. Aku hanya butuh bantuanmu. Lihatlah keadaan Kak Rena, dan bujuklah ia untuk makan lebih banyak. Hanya itu permintaan sederhanaku," jelas Sasi. Menurutnya saat ini hanya Setialah yang bisa membuat Renata kembali semangat menjalani hidupnya. Itu memang terdengar sederhana, tapi sulit dilakukan untuk pria yang sudah tidak mencintai wanitanya. Sasi menghela nafas dalam-dalam. Jawaban Setia selalu membuatnya emosi. Jika bukan karena Renata, ia enggan untuk bertemu dengan pria menyebalkan ini. "Sasi, tunggu." Setia menahan lengan Sasi yang hendak beranjak pergi. "Baiklah, aku akan menuruti semua permintaanmu tentang Renata. Tapi asal kamu juga mau memenuhi syarat dariku." "Syarat?"